Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung kembali ke Budmore Explain. Kali ini saya ingin share mengenai sebuah eh, bukan aplikasi, plugin. Plugin namanya Propo Voice. Jadi si plugin ini adalah eh, sebuah CRM yang ditaruh di dalam dalam ini apa di dalam WordPress. Coba kita lihat dulu ininya. Propo, tulisnya gimana sih? Propo Voice, gitu ya. Propo Voice, coba. Nih, Propo Voice CRM, best WordPress CRM and invoicing plugins. Nah, ini ininya ya. Oke, ini nih. Jadi si CRM ini dalamnya itu kita bisa membuat berbagai macam data konsumen kita yang kita jadikan leads. Leads itu bisa berbentuk konsumen yang sudah mengerti akan produk kita, atau yang hot, atau yang masih sedang-sedang saja gitu ngerti sama ya begitu-begitu saja, yang warm, sama yang belum mengerti sama sekali mengenai produk kita, atau mereka belum aware dengan masalah yang mereka hadapi, atau leadnya masih cold. Nah, kemudian di sana juga ada pipeline mengenai funnel dari si customer kita. Klien kita juga masukkan klien yang sudah jadi klien kita di project-project kita, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada project. Project itu adalah berbagai macam proyek-proyek yang kita kerjakan. Ini bisa diinput di sini, mulai dari budgetingnya, mulai dari tanggalnya, waktunya, orang yang mengerjakannya, terus sama klien kitanya bisa masukkan di situ. Kemudian invoicing, kita bisa membuat invoice berdasarkan tagihan project-project yang kita buat, klien yang ada di kita, dan template yang ada di sini. Kemudian paymentnya masih, kalau nggak salah paymentnya ini masih belum ada yang Indonesia sih, cuman biasanya kan diarahkan ke WA kalau ngobrol ya, atau di sini mungkin ada juga. Cuman dia belum bisa masuk, kalau nggak salah dia belum bisa masuk ke jadi klien itu belum bisa masuk ke dashboardnya si Propoise ini. Jadi masih roadmapnya itu masih dikerjakan sama si Propoise untuk itu ya, untuk dashboard kliennya. Nah, ini tampilannya. Nanti coba kita install saja. Ada CRM, ada invoicing di sini, gambar-gambarnya. Kalau lihat gambarnya sih bagus ya. Dashboardnya itu user friendly lah. Kemudian manage list dan Rotterdam, jadi bisa di manage, bisa diatur. Kemudian nah ini bentuknya nih kalau saya lihat sih kayak Kanban gitu ya. Deals yang terjadi ini, misalnya di sini dia baru masuk, new, kemudian on progress, kemudian kemudian selesai atau finish. Ini ada project bentuknya ini invoice ya, invoice yang sudah jadi berdasarkan projectnya. Ini sama proses create invoice-nya. Kemudian ini ada manage client dan ini jadi si kliennya sebenarnya bisa masuk ke dashboard ini nantinya ya. Cuman dashboard yang terpisah itu masih dibuat oleh mereka, masih dalam bentuk roadmap. Contact book bisa dimasukkan untuk di manage di sini. Nah, ini front end view-nya tanpa WordPress bisa masuk ke sini. Jadi langsung masuk ke situ tanpa kita masuk ke WP adminnya si WordPress. Dan pembayaran yang berlaku itu PayPal, Stripe, dan WooCommerce. Kalau bisa WooCommerce payment harusnya sih bisa si Tripay dan lain sebagainya itu bisa. Coba kita cek aja nanti. Ini yang
siapa yang memerlukan gitu ya, seperti biasa. Manage everything ya, semuanya tadi saya sudah jelaskan. Ya singkatnya sih seperti itu sih ini. Nah, integrasinya dengan apa aja? PayPal, Stripe, WooCommerce, Contact Form, PayPal, Google Drive. Ini kayaknya udah semua yang ini ada semua. Ini ada terutama ada webhook udah ada. Flowmatic juga ada nih. Wah, enak. Nah, kalau yang butuh untuk automation di email berarti udah ada SMTP-nya, SMTP, kemudian Uncanny juga ada. Integrately udah komplit ini sih udah komplit. Nah, yang saya bilang tadi yang modul yang masih di roadmap itu yang pertama proposal, kemudian client portal. Nah, ini jadi si klien bisa lihat di dashboardnya sendiri di sini. Mudah-mudahan cepat sih check out ini maksudnya ini gitu ya. Ini tuh roadmap atau harus dilihat dulu ya? Coba kalau diklik. Kalau diklik itu masuknya ke LinkedIn. Ini roadmapnya, integrasi dengan Zoom, dengan indiscussion ya, dengan yang progress aja lah kita lihat. Udah rilis yang WooCommerce yang segala macam udah rilis. Tuh proposal client portal nih, dia on progress. Quotation, Flowmatic juga ternyata masih ini. Terus project board, proposal, client portal. Oke, kita coba dulu install di WP-nya ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah install plugin yang free-nya. Nah, untuk dapat plugin yang free itu bisa download di sini ya, get download free nih. Sini download free, atau bisa misalnya kalau udah punya yang pro-nya, bisa pro dulu langsung free, itu nggak masalah juga sih, sama aja. Nanti juga dia akan minta yang gratisannya dulu diinstal, baru yang pro-nya bisa jalan. Nah, untuk harganya ini yearly itu $23, 200, kalau 10.000 230. Tapi satu one year support, one year update, ini satu site. Kemudian agency 10 site $59, 1 tahun juga. Nah, kalau mau beli yang enak sih ini 99 atau pastinya $100. $100 itu berarti sekitar 600 ya. Lifetime support, lifetime update, dan 50 site license. 50 site. Oke, ini nama ininya Nasir Udin ya. Nasir Udin, orang mana nih? Pakistan kali ini. Oh, udah dapat the best dia nih. Oke, kita install dulu ya pluginnya ya. Upload plugin. Ini saya sudah install untuk yang free-nya. Ambil dari sini aja nih, download free. Karena kalau ngambil di si WP-nya langsung, original WP-nya itu nggak keluar ternyata Propo Voice itu. Jadi harus ini dulu, harus masukkan download dari sini nih aslinya, dari webnya. Nah, sudah muncul yang free-nya ya. Coba kita lihat yang free-nya dulu. Kita lihat ini yang free-nya dulu ya. Tuh yang free itu kayaknya sih cukup juga yang free ini.
setting. Kayak misalnya saya masukkan nama perusahaannya, ini modifikasi, kemudian webnya, email kosongin, mobilenya kosongan dulu aja deh ya. Ini udah. Coba kalau saya kosongkan ini bisa di save nggak ya? Oh, harus di fit. Nah, setelah dimasukkan email, ternyata dia successfully added. Udah, ini saya ngarang dulu datanya. Lead katakanlah masukkan. Nah, di dalam lead ini itu ada berbagai macam level. Ada hot yang saya tadi jelaskan, warm sama cold. Nah, kalau misalnya mau menambahkan lagi yang lain, itu ditambahkan pro, misalnya setengah hot gitu ya, setengah panas, setengah hangat gitu ya. Itu harus pakai pro. Source-nya itu bisa dari Upwork atau Behance atau Dribbble, Facebook. Ini ada Upwork itu untuk misalnya kita punya kerjaan project-project di Upwork ya, bisa ditambahkan ke situ kali mungkin source-nya itu. Misalnya ini incident-nya itu source-nya dari Upwork gitu ya. Ini kemudian ini settingannya nggak usah saya tambahkan karena memang seperti itulah. Deal stage. Nah, deal stage ini dimulai dari adanya opportunity dari deal. Kemudian ada contacting, kita udah mulai kontak atau belum. Kemudian engaging, kita sudah mulai melakukan sedikit engage ke dia atau belum. Apakah kita sudah melakukan proposing. Kemudian closing. Nah, ini berhasil berarti closing win. Kalau misalnya closingnya loss, nggak deal, berarti ini masukkan ke sini loss. Kalau mau masukin tipe yang lain ya di sini, tapi harus pro. Yang ketiga, estimate dan invoice. Currency-nya bisa dirubah ke Indonesia. IDR, rupiahnya ada. Kemudian, ini dia kayaknya shape-nya tuh. Berarti kalau misalnya yang non pro itu hanya sampai di sini aja, nggak bisa setting ini. Tuh, nggak bisa setting invoice dan estimate ini. Itu estimate budget kali ya. Estimate number prefix. Iya. Nggak bisa setting ini kalau yang biasa. Kalau project ini hanya ininya doang yang nggak bisa. Payment. Kok bisa add bank ya? Coba. Bank BCA nomor rekening 321212. Coba ya, save. Lah kalau dia bisa berarti sebenarnya pembayaran nggak ada masalah karena dia bisa setting bank ini, nomor rekening bank. Cuman nanti kalau mau konsolidasi berarti yang agak susah. Harus pakai Stripe. Email template. Ini template email kalau misalnya kita mau pakai email automation dari sini. Ini hanya reminder kalau misalnya tagihan
ada tagihan ke seseorang, ini kalau yang pro itu remindernya langsung tuh kita bisa atur kali ya. Save-nya juga nggak bisa. Iya, ID, name, credit, date, ya langsung di otomatiskan. Tas masih bisa tas yang ininya yang gratisan to do, in progress, dan kalau mau nambah harus pro, nambah status yang lain harus pro, tapi cukup sih segini juga. Kemudian task type cukup lah, task email, call, meeting. Iya, karena ini berhubungan dengan deal-deal dengan customer kita, makanya ini task type-nya itu seperti ini, task email, call, meeting, presentation. Kalau Anda yang harus misalnya ada tasknya itu di luar ini, kalau mau nambahin ya harus beli yang pro. Yang priority lo cukup lah. Oke, kontak, aktif, inaktif, blok. Oh, kalau misalnya aktif ditandain, inaktif ini. Oke lah. Tag, design, development, assist cukup, tapi tag masih bisa nambah karena nggak dibatasi yang pro. Kemudian integrasi yang pro semua. Nah, berarti yang punya basic belum pro ya nggak bisa integrasi. Semuanya pro. SMTP pro juga. Google Apps ya paling Google Meet doang. Automation ya tuh pro semua, harus beli yang pro. Oke, mungkin itu tadi sekilas mengenai setting ProPoise di WordPress dan setting mulai dari awal sampai dengan running di WordPress ya. Ini saya akan lanjut di video kedua untuk go to front end-nya ya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.